Setelah semalaman aku dan Mama saling berbagi pengalaman yang cukup melelahkan, tetapi juga sangat mengasihkan, menyenangkan, dan tentunya membahagiakan baik bagiku maupun bagi mamaku. Keesokan paginya, aku duduk di pekarangan belakang yang luas dan hijau itu. Mama memang berasal dari keluarga yang terpandang. Karena ayahnya berdarah biru, sementara ibunya juga seorang wanita yang kaya. Karena itu setelah kakek dan nenekku meninggal, peninggalannya pun cukup banyak. Antara lain, rumah yang ditinggali oleh mama ini adalah rumah gedung antik. Tapi rumah ini tampak kokoh sekali. Rumah peninggalan kakek dan nenek cukup banyak. Tapi karena anaknya pun banyak, maka rumah itu pun dibagi-bagi. Rumah dan tanah yang mama tempati ini adalah jatah untuk mama sendiri. Karena saudara-saudaranya yang 8 orang itu lebih memilih rumah di kota besar. Sementara mama lebih suka tinggal di kota ini. Karena mengingat kakek dan nenekku di masa tua, sampai meninggalnya tinggal di rumah ini. Mama mencintai rumah antik ini, karena tanah di belakangnya cukup luas, hampir 2 hektar. Tanahnya pun sangat subur, sehingga bisa ditanami beraneka pohon buah-buahan. Bisa ditanami sayur mayur pula. Mama pun bisa bebas memelihara ayam kampung, sampai ratusan jumlahnya. Kalau ada sisa-sisa makanan, bisa ditaburkan ke ayam-ayamnya. Bukan cuma itu, di belakang rumah mama, ada kolam ikannya segala. Yang dipelihara adalah ikan yang bisa dikonsumsi, bukan sekedar ikan hias. Ketika aku sedang asyik menaburkan makanan untuk ikan ke kolam itu, terdengar mama memanggilku. "Denis, Diaman," sahutku sambil menaburkan sisa makanan ikannya ke kolam. Lalu bergegas masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Mam?" tanyaku. "Sayang, mama punya nasar atau janji," kata mama sambil memegang bahuku. "Bahwa kalau kamu datang ke sini, mama akan membelikan sebuah mobil bagus. Sekarang lihatlah ke depan. Itu mobil barumu sudah menunggu," ucap mama. Aku pun segera menengok ke depan rumah. Ternyata benar, sebuah sedan hitam yang semerek dan setipe dengan sedan Mamir sudah menungguku di depan. "Mama, itu kan sedan mahal, Mam," ucapku. "Iya sayang," sahut mama sambil membimbingku berjalan ke perkarangan depan. Di samping mobil baru itu, kuraih mamaku dan membisikinya. "Terima kasih mama, aku tak pernah membayangkan punya mobil sekeren ini," ucapku. Mama mengumpulkan duit hampir setahun untuk membeli mobil ini. Bahkan tiap bulan mama transfer ke dealer untuk persiapan membeli mobil ini. Bulan lalu sudah lunas, tapi mama minta jangan dikirimkan dulu, karena kamunya belum datang, jelas mama. "Berarti mama sudah punya feeling kalau aku mau datang kemari ya?" tanyaku. "Iya sayang, feeling seorang ibu tentu saja sangat kuat sayang," jawabnya. "Mama sendiri gak punya mobil, kenapa mendahulukan aku?" tanyaku. "Kalau mama punya mobil, harus gaji sopir dan sebagainya. Mama kan gak bisa nyetir, gak ngerti mesin dan sebagainya. Nanti malah diakali aja terus sama sopir. Makanya mama mengutamakan kamu, supaya kamu tampil lebih beda nanti." "Kamu sudah punya SIM kan?" tanyanya. "Ada Man, SIM motor punya, SIM mobil juga punya. Kalau di rumah suka pakai mobil papa, ayo kita coba mobilnya sekarang Mam," ajakku. "Iya ayolah," mama mengangguk sambil tersenyum ceria. Tak lama kemudian, aku sudah berada di belakang setir sedan hitam itu. Sementara mama sudah duduk di sebelah kiriku. "Bagaimana, enak gak mobilnya?" tanya mama setelah aku nyetir lebih dari setengah jam di jalan raya. "Sangat-sangat enak sekali Mam, tapi dibandingkan dengan hadiah dari mama yang semalam sih, tetap aja enakan yang semalam itu Mam," ucapku. Mama menyahut perlahan. "Mama juga merasa bahagia sekali semalam itu sayang," sahutnya. Begitulah ternyata, aku bukan hanya mendapatkan sebuah sedan mahal, tapi juga mendapatkan JTH dari mama, yang lainnya yang lebih membahagiakanku selama liburan di rumahnya. Sehingga hari liburanku menjadi hari-hari sibuk dengan acara pendakian terus-menerus bersama mama. Setelah masa liburanku habis, aku pun dengan berat hati harus berpisah dengan mama kandungku. Kalau sewaktu aku ke rumah mamaku itu naik motor, sekarang pulangnya aku mengendarai mobil sedan pemberian mamaku. Mami terheran-heran melihatku pulang dengan sedan hitam yang sama persis dengan sedan miliknya. Hanya warnanya saja yang berbeda. Punya Mami berwarna merah, sementara mobilku berwarna hitam.
Untungnya garasi kami cukup luas, sehingga meski ada mobil papa dan mobil mami, mobilku tetap bisa masuk dengan leluasa. Bahkan mungkin ditambah satu mobil lagi pun masih muat di garasi kami. Ini mobil siapa Denis? Tanya mami sambil memegang pergelangan tanganku. Mobilkulah mami, ini hadiah dari mama, sahutku. Han, mau dikasih mobil sama mami? Kamu gak mau? Dikasih mobil sama mama kandung tercinta sih mau ya? Ucap mami sambil mencubit perutku. Ini mobil tahu-tahu sudah ada di depan rumah. Mama gak pernah bilang-bilang sebelumnya. Mami sayang, kataku sambil berusaha merayunya. Guys, papa ada ya mam? Tanyaku. Ada, lagi tidur, sahut mami sambil menuntunku ke dalam kamarku. Sini dulu, ada yang mau mami bicarakan, kata mami. Begitu berada di dalam kamarku, mami menutup dan menguncikan pintu kamarku, lalu mengajak duduk berdampingan. Ada apa mam? Kok kelihatan ceria sekali? Tanyaku. Tadinya kita takut akan ketahuan papa kan, apa yang telah kita lakukan. Tapi sekarang, justru papa yang nyuruh mami agar diberi buah sama kamu sayang, ucap mami. Mami serius? Tanyaku. Sangat serius sayang, jawabnya. Kok bisa begitu? Tanyaku heran. Begini ceritanya, awalnya papa yang nanya Mamin, apa cita-cita mami yang belum kesampaian. Mami jujur saja menjawab, bahwa mami ingin punya momongan don, kata mami. Terus, tanyaku. Awalnya, papa kelihatan bingung, tapi akhirnya papa kamu bilang, bahwa dokter sudah bilang, kalau papa sulit untuk mendapatkan momongan lagi. Karena itu, papa nyuruh mami minta bantuan kamu, supaya bersedia demikian mami, ucap mami. Tanpa diminta pun, aku sudah seringkan sama mami, sahutku. Iya, tapi papa kan belum tahu kalau kita sudah mendahului sarannya itu, ucapnya. Kira-kira saran papa itu diucapkan dengan hati yang ikhlas gak ya mam? Tanyaku. Sangat bersemangat, bukan lagi ikhlas lagi, malah dia sudah gak sabaran. Nyuruh mami telepon kamu supaya cepat pulang, tapi mami kan kasihan. Karena kamu sedang menjumpai ibu kandungmu yang sudah 9 tahun tidak berjumpa. Makanya mami minta papa bersabar menunggu sampai kamu pulang tanpa diburu-buru. Jelas mami. Aku cuma mengangguk-angguk dengan perasaan masih bingung dengan kabar baik itu. Nah itu kedengarannya papa sudah bangun, nanti kalau ditanya, bilang saja kita belum pernah ngapa-ngapain ya. Tapi setelah ada restu dari papa, kita bisa melaksanakannya sesuka hati kapan dan dimanapun. Bahkan pada waktu ada papa di rumah pun, kita masih bisa. Gimana, kamu senang? Ucap mami. Senang sekali mam. Baiklah aku mau mandi dulu ya mami, ucapku. Iya, cepetan mambinya. Karena papa nanti sore akan terbang keluar kota. Jadi kita bebas mau melakukan apapun, ucap mami. Iya mam, sahutku. Nanti papa pasti manggil kamu sayang, ucapnya. Iya mam, sahutku sambil melangkah masuk ke dalam kamar mambiu. Saat aku mambiu, terawanganku melayang-layang tak menentu. Tentang mamah yang begitu menyayangiku, sehingga apapun yang kuinginkan selalu dikabulkannya. Termasuk memberikan mobil dan miliknya yang paling berharga, yang selama ini dijaganya. Juga tentang berita yang barusan ku dengar dari Mamis, tentang keinginan papa yang terasa aneh bagiku. Setelah mambiu, aku keluar dari kamar mambiu. Ternyata papa sudah berada di dalam kamarku, sedang duduk di sofa. Bagaimana keadaan mamamu Denis? Sehat? Tanya papa. Sehat pak. Malah jadi lebih gemuk daripada dahulu, jawabku. Syukurlah, kalau sehat sih. Sini sebentar Denis, papa mau ngomong sebentar, ucapnya. Iya pak, sebentar aku ganti biju dulu, sahutku sambil buru-buru mengenakan biju dan celam dua piyamaku. Kemudian menyisir sebentar dan melangkah ke arah sofa yang sedang diduduki oleh papa. Setelah mencium tangan papa, aku pun duduk di sampingnya. Kamu dibeli mobil mahal sama mamamu? Tanyanya. Iya, mobil itu tahu-tahu sudah ada di depan rumah mama. Katanya sih mama punya janji untuk menghadiahkan mobil itu kalau aku datang menjumpainya, jawabku. Ya syukurlah, kalau bisa membelikan mobil mahal begitu. Berarti mamamu tidak kekurangan setelah hidup sendiri, ucapnya. Papa lalu terdiam sejenak, lalu berkata sambil memegang bahuku. Oh iya, papa mau minta tolong sama kamu Denis. Minta tolong apa pak? Tanyaku.
Kamu kan sudah 18 tahun. Mamih kamu itu penguin punya keturunan. Sedangkan papa sudah diperiksa ke dokter. Hasilnya sangat mengecewakan. Jadi takkan bisa memberi buah lagi, ucapnya. Papa terdiam lagi sesaat. Lalu melanjutkan dengan suara setengah berbisik. Papa takut, kalau keinginan Mamih tidak tercapai, lama-lama bisa minta cerai nanti sama papa. Iya Par, seorang wanita yang sudah bersuami. Tentu saja punya keinginan menjadi seorang ibu, sahutku. Nah kamu kan sudah jadi mahasiswa, tentu kamu bisa menganalisa keadaan ini. Jadi setelah papa pikirkan matang-matang, papa hanya punya satu tumpuan harapan, yakni dirimu Dennis, ucapnya. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu papa? Tanyaku. Papa ingin agar kamu mewakili papa untuk berikan buah ke Mami. Tapi pa, itu berarti aku harus itu, tanyaku. Harus menemani Mami serajin mungkin, agar dia bisa segera bisa mendapatkan momongan. Jelas papa, aku tertunduk sejenak lalu bertanya. Memangnya papa gak cemburu kalau aku melakukan tugas dari papa itu, tanyaku. Tidak, papa menggeleng sambil tersenyum. Kamu kan anak papa, DNA kamu pasti identik dengan DNA papa, karena kamu adalah darah daging papa, ucapnya. Aku tidak langsung setuju, karena ada perasaan kurang nyaman juga di dalam hatiku. Bisa kan, papa menepuk bahuku. Bisa kamu membantu papa dalam masalah yang satu ini, ucapnya. Aku menatap mata papa, lalu mengangguk perlahan. Demi papa, aku mau mencoba untuk melakukannya. Tapi, papa sudah beneran yakin kalau Mamih juga mau sama bantuanku? Tanyaku pura-pura. Sudah mau. Masa dikasih anak muda setampan kamu gak mau? Ucap papa malah ketawa ditahan-tahan. Iya deh pak, hitung-hitung sekalian belajar saja sama Mami ya pak, ucapku. Nah gitu dong, sekarang perasaan papa langsung plong Dennis. Lakukanlah dengan tenang ya, jangan punya perasaan ini itu. Konsentrasi saja pada Mami yang ingin punya keturunan. Kamu pasti bisa, tapi ingat ya, semua itu rahasia kita dengan Mami saja. Kedua kakakmu juga jangan sampai tahu, ucapnya. Siap pak, jawabku. Papa tersenyum sambil menepuk-nepuk bahuku. Ya sudah, papa mau terbang keluar kota nanti sore. Sekarang mau siap-siap dulu, ucapnya. Iya pak, jawabku. Lakukanlah tugas rahasiamu dengan baik, bahagiakan hati Mami sebisamu, ucapnya. Siap pak, jawabku. Papa pun keluar dari kamarku setelah panjang lebar menjelaskan rencananya itu. Aku pun keluar menuju dapur, minta dibikinin kopi pahit sama Bi Caca, pembantu yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah ini. Jam 1, sebuah mobil perusahaan datang untuk menjemput dan akan menghantarkan papa ke bandara. Aku dan mama mengantarkan kepergian papa sampai pintu gerbang. Setelah mobil perusahaan yang akan mengantarkan papa, Mami mengajakku ke dalam Hammernya. Setelah berada di dalam Hammer, Mami memegang pergelangan tanganku sambil berkata, Mami ingin dong dibawa jalan-jalan dengan mobil baru itu, tapi nanti malam aja. Sekarang sih obatin dulu kangen Mami sama kamu. Iya Mam, 2 minggu gak lihat Mami, rasanya rindu banget, sahutku. Iya sayang, apalagi Mami, ucapnya. Sekarang kita bisa mengerjakannya dengan tenang ya Mam, tanpa rasa takut ketahuan papa lagi, ucapkun. Ya, tapi jangan sampai ketahuan sama Bi Caca juga, nanti dia bisa bocorin rahasia keluar. Tentu aja Mam, tadi papa juga sudah mewanti-wanti bahwa kita harus merahasiakan ini semua. Teh Susi dan Teh Nindi juga jangan sampai tahu, ucapku tapi diam-diam aku mendadak. Teringat sesuatu yang pernah terjadi, tanpa sepengetahuan Mami. Dan aku masih ingat semuanya, sebelum aku mendapat libur panjang dan pergi ke rumah mamaku. Papa dan Mami waktu itu berada di kampung Mami. Katanya sih mau menikahkan adik Mami di kampungnya. Pada saat itulah, sepulang kuliah, aku memanggil Bi Caca. Bi, bisa pijat gak? Tanyaku. Sedikit-sedikit bisa sih Del, sahut Bi Caca. Memang Den Dennis mau dipinjol? Tanyanya. Iya Bi, pegel-pegel kaki dan pinggangku Bi, jawabku. Iya entar dulu ya, Bibi mau cucu tangan dulu ya, sahutnya. Iya. Aku tunggu di Hammer ya Bi, ucapku. Iya Den, jawabnya. Kemudian aku masuk lagi ke dalam Hammerku. Tak lama kemudian, Bi Caca masuk ke dalam Hammerku.
Mau pakai minyak gosok dan tanyanya. Jangan Bi, nanti aku berminyak. Pakai tangan aja, jawabku. Lalu Bi Caca pun mulai melakukan apa yang aku suruh itu. Kalau ada Ibu mah, mungkin saya gak disuruh seperti ini ya Den, kata Bi Caca sambil menahan tawanya. Aku kaget mendengar ucapan Bi Caca itu. Apa maksudnya? Apakah dia menyindirku atau asalnya plus ngomong aja? Maksud Bi Caca, tanyaku. Iya Den, Ibu memang sangat baik ya sama Den Demis, ucapnya. Sangat baik gimana? Tanyaku. Gak pernah marahin, Bi Caca menahan tawanya lagi. Waduh, jangan-jangan dia sudah tahu kalau aku suka dengan Mami. Lalu aku harus bilang apa? Aku malah tak berani menanggapinya. Karena takut masalahnya jadi melebar kemana-mana. Terus bagaimana kalau dia menyebar gosip ke pembantu tetangga yang suka pada ngerumpi di pinggir jalan? Aku harus berusaha meredam segala kemungkinan di kemudian hari. Aku pun langsung memindahkan topik pembicaraan. Bi Caca ini statusnya janda apa punya suami? Tanyaku. Punya suami Den, tapi ketemunya juga cuma 2 tahun sekali, jawabnya. Loh kok bisa? Tanyaku. Suami saya bekerja di luar negeri Den, pulang setahun sekali aja gak bisa, karena gajinya sedikit. Tapi belakangan ini saya dengar kabar bahwa dia sudah menikah lagi. Dengan TKW yang kerja di sana juga, gak tau lah, saya pusing kalau mikirin suami. Makanya saya bekerja di sini juga, karena butuh duit untuk keluarga, jelasnya. Punya buah hati berapa? Tanyaku sambil berbalik. Cuma seorang Den, jawabnya. Terus sama siapa dia itu sekarang? Tanyaku sambil mengamati Bi Caca. Sekilas terlihat sesuatu yang luar biasa pada Bi Caca. Spontan anganku melayang berandai-andai kalau saja dapat kesempatan darinya. Sehingga aku pun nekat untuk membuat Bi Caca terbawa suasana yang ada saat itu. Bi Caca mendadak tampak semangat melihat gelagat dariku itu. Bi Caca, panggilku Pelan. Karena dia tahu maksudku, Bi Caca pun berkata, memangnya Den Denis berkenan dengan saya? Tanyanya. Iya Bi, kenapa tidak? Sahutku singkat. Sekarang Den, tanyanya seperti belum yakin pada ucapanku. Tahun depan, sahutku, ya sekarang lah, kataku lagi. Dan tanpa banyak tanya lagi, Bi Caca pun bersiap untuk mengarahkan segala kemampuan dan pengalamannya selama ini. Bi Caca memang suka berdandan. Pembantu zaman sekarang beda dengan di zaman dahulu. Seperti Bi Caca itu, rambut pun dikat dengan warna kecoklatan. Bi Caca memang tidak cantik, tapi manis. Sesuai dengan warna kulitnya yang hitam manis. Tapi jujur, baru kali ini aku memperhatikan beberapa kelebihannya itu. Bi Caca tak kelihatan ragu lagi setelah tahu dengan keseriusanku. Awalnya semua itu aku lakukan untuk membuat Bi Caca menjaga rahasia antara aku dan Mami. Tetapi setelah semuanya berjalan, aku memang terbawa suasana juga, sehingga aku pun dengan penuh semangat mengikuti perjalanan Bi Caca untuk menuju puncak nan indah itu. Aku merasa seolah bermimpi, karena mengalami hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya ini. Dan ternyata Bi Caca sangat pintar membuatku senang, sehingga tidak hanya sekali saja semuanya itu terjadi. Bahkan keesokan paginya, sebelum Bi Caca keluar dari hamerku, aku memintanya sekali lagi. Mungkin inilah petualanganku yang paling nyeleneh, tapi sangat indah buatku kenang pada hari-hari berikutnya. Kok malah melamun, tegur Mami membuyarkan terawangan tentang segala yang telah terjadi antara Bi Caca dengan diriku itu. Bahwa beberapa hari sebelum aku berangkat ke rumah Mama, aku sempat berpetualang dengan Bi Caca. Dan kini di depan mataku, Mami sudah dalam keadaan siap untuk menjalankan semua rencana yang telah diaturnya bersama papaku. Dan beberapa saat kemudian, aku sudah kembali saling membantu mengayuh dayung untuk secepatnya sampai di tengah lautan nan indah. Dengan segenap perasaanku tentunya, karena kali ini ada tujuan penting, agar aku bisa membantu Mami mendapatkan impiannya. Apakah berhasil aku menjalankan tugas besar yang diberikan oleh papaku? Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Sampai berjumpa, terima kasih. Bowo sayang, kata mamiku perlahan. Papamu itu sudah hampir 6 bulan. Ini tidak pernah lagi bisa memberikan nafkah batin pada Mami. Ucapnya sedih. Benarkah itu Mami? Sahutku penasaran. Betul sayang, buat apa Mami bohong sama kamu?
Padahal mami kan masih kepingin. Tapi karena papamu nggak bisa demikian. Jadinya, terpaksa mami seperti yang Bowo lihat tadi. Maaf, Mam. Maksud mami kepingin apa sih? Tadi itu, Bowo nggak lihat dengan jelas. Mami tadi ngapain sih? Bowo sayang, mami ini kan masih kepingin seperti yang di TV itu loh. Ucap mami, sambil tangannya mengambil sesuatu dari bawah bantal dan diperlihatkan padaku. Setelah kulihat, ternyata mainan yang berbentuk sama dengan yang rupanya itu yang tadi dimaju mundurkan. Lalu kami berdiam sejenak dan kembali melihat ke arah layar TV. Sayang, tiba-tiba aku dikejutkan oleh panggilan mamiku. Ya, Mam, ku jawab sambil menoleh ke arahnya. Bolehkah mami melihat itu? Tanyanya seraya tangannya menunjuk pada sasaran yang saat itu sedang on. Mami, janganlah. Bowo kan malu. Apalagi nanti ada orang lain yang lihat. Jawabku sekenanya. Lo kok sama mami sendiri malu segala? Di sini kan cuma kita berdua. Boleh ya? Mohon mamiku. Dan tanpa menunggu jawabanku, bahuku didorongnya, sehingga aku rebah di tempat TDR. Aku Bowo, masih kelas 3 di salah satu SMU di Jakarta Selatan, dan tinggal bersama papa dan mamiku serta adikku Marni, yang sekolahnya sama dengan sekolahku. Hanya Marni duduk di kelas 1 dan masuk siang, seangkan semua kelas 3 kebagian masuk pagi. Di rumahku juga ada seorang pembantu yang agak tua. Perlu diketahui, mama kandungku telah meninggal beberapa tahun yang lalu, akibat sakit, dan papaku menikahi adiknya, mamaku kira-kira setahun yang lalu. Aku serta Marni memanggilnya Mami, yang sebelumnya memang sudah kami kenal dengan baik. Habis dia kan tanteku juga, sebelum menikah dengan papa. Mamiku ini diceraikan oleh suaminya, dengar-dengar sih katanya, karena 4 tahun menikah, tapi belum punya anak. Nah, mungkin papaku merasa sudah duda, serta tanteku sudah jamda, apalagi mereka sudah kenal baik sebelumnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, ceritaku ini terjadi kira-kira 3 minggu yang lalu, di siang hari ketika aku pulang dari sekolah. Setelah ganti celam nuah PDK dan kaos singlet, aku langsung makan. Selesai makan aku bermaksud ke ruang tamu, mau mendengarkan musik dari VCD. Tetapi sewaktu melewati kamar papa dan mamiku yang pintunya agak terbuka sedikit, ku dengar suara-suara yang agak aneh dan berisik. Karena penasaran dan ingin tahu suara apa itu, akhirnya ku hentikan langkahku dan kuintip dari pintu kamar papa dan mamiku yang agak terbuka itu. Ternyata mamiku sedang duduk membelakangiku dan sedang melihat ke arah layar TV. Setelah kuperhatikan lebih cermat, ternyata mamiku sedang nonton film bagus banget. Setelah kuperhatikan lagi, tangan kiri mamiku bergerak maju mundur dengan sangat serius sekali. Mamiku ini walau sudah berumur 37 tahun, tapi aku sangat senang dan bangga atas dirinya. Karena aku tahu kalau banyak mata yang mengaguminya kalau kami sedang jalan-jalan ke mall. Mungkin karena mamiku agak menawan penampilannya dengan warna kulitnya yang putih bersih. Itu komentar yang pernah kudengar dari beberapa orang temannya mamiku. Mamiku yang sedang nonton TV itu mengenakan datuar merah muda, sangat minimalisir. Sayangnya mamiku menghadap ke depan, sehingga yang terlihat hanya panggungnya yang putih bersih itu. Karena selama ini aku belum pernah melihat film seperti itu. Lalu kuputuskan untuk melihatnya terus dari celah pintu itu, dan melihat adegan demi adegan. Tak terasa aku semakin terbawa suasana yang ada. Saking asiknya nonton sambil berdiri, ditambah keinginan yang semakin meninggi. Tidak terasa berdiriku menjadi tidak tenang, dan dengkulku menyenggol pintu kamar mamiku dengan keras. Tapi dengan cepat aku mundur menjauhi pintu. Bowo, kamukah itu? Kudengar suara mamiku memanggilku, tapi aku tidak menjawab. Bowo, sini dong nak. Kudengar kembali suara mamiku memanggilku. Karena tidak enak, lalu aku kembali menuju pintu kamar mamiku, dan ku jawab, "Ada apa, Mam?" Tanyaku sambil kuperlihatkan kepalaku sedikit padanya. "Sini cepat," kata mamiku sambil melambaikan tangannya. Dan film yang ditonton, mamiku masih terus berjalan. Karena aku ingin melanjutkan nonton juga, kuputuskan untuk masuk ke kamar mamiku. Kemudian mamiku melanjutkan kata-katanya. "Sini sayang, duduk dekat mami. Mami tahu kok kalau Bowo pingin nonton film itu kan?" Lanjut mamiku, sambil tangannya menunjuk ke arah layar TV. "Sini, kamu kan sudah BSR, sudah seharusnya kamu juga tahu," ucapnya lagi. "Maaf ya Mom, aku telah mengganggu Mami," kataku. Kamu ini," kata mamiku. "Sudahlah, ayo lekas duduk sini, kita nonton sama-sama," lanjut mamiku sambil memberi hadiah TV-ku. Perasaanku menjadi tidak karu-karuan, bercampur malu akibat dari apa yang dilakukan mamiku barusan. Apalagi tercium bau minyak wangi yang dipakainya begitu harum menusuk hidungku.
sehingga inginku makin menjadi-jadi. Setelah beberapa saat kami hanya terdiam saja dengan mata kami tetap menuju ke arah layar TV. Tiba-tiba, aku dikejutkan dengan sebuah pertanyaan dari mamiku. "Bowo, kamu tadi sudah lama ya nonton dari pintu?" tanyanya. "Iya, Mam," jawabku malu tanpa melihat mamiku. "Jadi, Bowo tahu Mami tadi ngapain?" tanya mamiku. Lagi-lagi hanya ku jawab iya, tanpa melihat padanya. "Sayang," kembali mamiku memanggilku. Tapi kali ini suaranya terdengar agak lain dari sebelumnya. Ketika ku beranikan menatap wajah mamiku, kulihat kedua mata mamiku agak berair. "Bowo sayang, jangan sampai salah paham ya. Mami selama ini sering nonton film ini bersama papamu. Mami kira akan bisa mengembalikan kondisi papamu dengan cara seperti ini. Tapi ternyata, sampai saat ini masih belum juga ada tanda-tanda itu," ucap mamiku. "Loh, memangnya papa kenapa, Mam?" tanyaku agak kaget sekaligus bingung. Karena betul-betul aku tidak mengerti apa yang maksud mamiku saat itu. "Aduh sayang, gimana ya ngejelasinnya sama kamu? Kok kamu sepertinya nggak ngerti sama sekali?" lanjutnya. "Betul, Mam. Bowo betul-betul nggak ngerti. Emangnya kenapa sih dengan papa? Sakitnya apa?" tanyaku. Mamiku kemudian menggeser duduknya mendekatiku. Sehingga mamiku duduknya sudah tidak ada jarak lagi denganku. Sehingga bau wangi dari mamiku terasa sekali, dan membuatku yang sedari tadi sudah ada keinginan, karena melihat film itu menjadi lebih tinggi lagi rasa itu. "Bowo sayang," kata mamiku perlahan, "papamu itu sudah hampir 6 bulan ini. Tidak pernah lagi bisa memberikan nafkah batin pada Mami," ucapnya sedih. "Benarkah itu Mami?" sahutku penasaran. "Betul sayang, buat apa Mami bohong sama kamu? Padahal Mami kan masih kepingin. Tapi, karena papamu nggak bisa bangun demikiannya itu, jadinya terpaksa Mami seperti yang Bowo lihat tadi." "Maaf Mom, maksud Mami kepingin apa sih? Tadi itu Bowo nggak lihat dengan jelas. Mami tadi ngapain sih?" "Bowo sayang, Mami ini kan masih kepingin seperti yang di TV itu loh," ucapnya sambil tangannya mengambil sesuatu dari bawah bantal dan diperlihatkannya padaku. Setelah kulihat, ternyata mainan yang berbentuk sama dengan itu. "Oh, rupanya itu yang tadi dimaju mundurkan." Lalu kami berdiam sejenak dan kembali melihat ke arah layar TV. "Sayang," tiba-tiba aku dikejutkan oleh panggilan mamiku. "Ya, Mom," ku jawab sambil menengok ke arahnya. "Bolehkah Mami lihat itu?" tanyanya seraya tangannya menunjuk pada sasaran yang saat itu sedang on. "Mami janganlah bawakan malu. Apalagi nanti ada orang lain yang lihat," jawabku sekenanya. "Luhu kok sama Mami sendiri? Malu segala. Di sini kan cuman kita berdua. Boleh ya? Mohon mamiku." Dan tanpa menunggu jawabanku, bahuku didorongnya sehingga aku rebah di tempat TDR. Selanjutnya mamiku dengan cekatan sudah berusaha mencari jawaban atas kepenasarannya itu. Dan setelah menemukan jawabannya, mamiku dengan takjub berkata dengan penuh semangat, "Sayang, inilah yang selama 6 bulan ini tidak lagi Mami temukan pada diri papamu," ucap mamiku. Seketika itu juga mamiku tidak lagi banyak berkata-kata, tetapi lebih banyak bekerjanya. Sedangkan aku sendiri yang selama ini belum pernah menemukan kondisi yang seperti saat itu, hanya bisa terdiam. Sehingga dengan diamku itu, mamiku semakin bebas leluasa dengan apa maunya. Saat itu aku benar-benar merasa sedang berada di alam mimpi yang sangat indahnya. Saat itu aku benar-benar tidak ingat lagi siapa yang sedang bersamaku. Alam sadarku entah kemana. Beberapa lama kemudian, mamiku menghentikannya dan berbisik di dekat telingaku. "Bowo, suka?" Karena memang ini adalah pengalaman pertamaku, ku jawab dengan jujur. "Iya, Mam. Aku suka sekali." Lalu ku dengar mamiku berbisik lagi. "Sekarang Bowo mau kan tolongin Mami?" Karena aku benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Langsung saja kutanyakan, "Tolongin apa, Mam?" Kata mamiku lagi. Seperti keheranan. "Itu loh sayang, seperti yang barusan kita lihat," ucapnya. "Tapi Mam," ucapku. "Tapi kenapa lagi sayang?" tanyanya. "Bowo kan belum tahu cara-caranya, Mam," ucapku. "Yang penting Bowo turutin saja apa yang Mami suruh ya. Pasti semuanya akan sempurna hasilnya nanti," ucap Mami. Aku pun hanya bisa tersenyum, menyambut permintaan tolong dari mamiku tersayang itu. Dan akhirnya di siang hari itu, aku benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat menyenangkan dari mamiku. Sedangkan mamiku merasa senang dan bahagia sekali karena mendapatkan apa yang selama 6 bulan belakangan ini tidak dia dapatkannya dari papaku. Dan apakah cukup kali itu saja kesempatan itu? Tentu saja tidak. Aku kembali tersadar dari semua mimpi indahku yang nyata adanya. Ketika mamiku berbisik, "Kamu kok pintar betul barusan itu. Jangan-jangan sudah pernah ya sebelumnya dengan pacarmu ya?" sambung mamiku lagi.
Belum, Mam Suer, kataku cepat. Kan belajar dari semua yang Mami ajarkan tadi, ucapku lagi. Oh, berarti kamu murid yang cerdas dong, pujinya. Dan entah bagaimana mulanya, tahu-tahu aku sudah kembali mengulangnya bersama mamiku. Dengan penuh perasaan, ku ikuti pelajaran yang diberikan mamiku. Siang itu, aku masih sempat mengulangnya sebanyak 4 kali, dengan skor 2-4. Tentunya, aku 2 dong. Terdengar kembali mamiku berbisik. Terima kasih ya sayang. Dan ingat, ini hanya kita berdua ya yang tahu. Papamu atau adikmu, jangan sampai tahu ya sayang, bisik mami. Supaya hati mamiku senang. Lalu ku jawab, Mam, Bowo akan jaga itu. Terima kasih ya Mam, atas pelajaran hari ini. Ucapku tulus. Aku terus bangun dan MND bersama mami di demikian. Dan semenjak itulah aku selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran dari mamiku yang cantik itu. Bahkan pernah sekali waktu di suatu malam, mamiku nekat datang ke kamarku saat papaku TDR. Dan semua itu terus berlangsung hingga aku menikah. Bahkan setelah aku menikah, mamiku masih saja mencari-cari cara untuk mendapatkan JTH-nya. Dan aku sendiri selalu tidak bisa melarangnya. Karena aku kasihan juga dengannya. Karena papaku sudah benar-benar tidak bisa diandalkan akan hal itu. Demikianlah kisah ceritaku dengan mamiku, alias adik mamaku yang sudah menikah dengan papaku. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman terhibur